Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahajeng Win Martani, Eskap Nurse MNS dengan NIDN 0627038901. Pada hari ini, saya akan menampilkan video PDD UKTPT untuk Cerdos Smart 2022 di bidang penelitian dan publikasi ilmiah. Berikut adalah research profile saya yang dapat ditelusur pada laman Sinta, Orchid, dan Google Scholar. Berikut adalah research profile saya yang dapat ditelusur pada Google Cendekia dan terekam beberapa penelitian yang telah saya publikasikan di situ. Begitu juga pada laman sinta.kemendikbudristek. Roadmap penelitian saya dimulai di tahun 2015 hingga sekarang, di mana di 2015 dan 2017 saya berfokus kepada pengkajian permasalahan kesehatan jiwa. Kemudian 2018 dan 2020 saya berfokus kepada pengelolaan asuhan keperawatan dari kesehatan jiwa dan juga penanggulangan masalah psikososial seperti depresi, kecemasan, dan gadget addiction. Di tahun 2021 hingga sekarang, saya berfokus untuk penyusunan intervensi pada masalah psikososial, pemeliharaan kesehatan jiwa berbasis kelompok dan keluarga. Saya mulai aktif melakukan penelitian dan publikasi karya ilmiah saya di tahun 2015. Dan saya menjadikan dharma penelitian ini sebagai dharma unggulan saya untuk dinilai pada penilaian PDD UKTPT Cerdos Smart tahun 2022 dikarenakan penelitian dan publikasi ilmiah yang telah saya lakukan, menurut saya ini sangat menunjang pada kedua dharma lainnya, yaitu dharma pendidikan dan juga dharma pengabdian kepada masyarakat. Hasil penelitian yang telah saya lakukan, beberapa saya gunakan pada saat pengajaran, kemudian hasil penelitian yang berupa data juga dapat saya teruskan sebagai salah satu data pendukung untuk penyusunan intervensi yang nantinya akan saya sosialisasikan kepada masyarakat pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian yang saya lakukan sudah sangat sesuai dengan roadmap yang telah saya susun, yaitu penanggulangan pada permasalahan psikososial, terutama kecemasan dan depresi. Selama tahun 2015 hingga 2022 ini, saya telah mempublikasikan kurang lebih 18 artikel dengan rincian 5 artikel saya diseminasikan pada proceeding internasional dan nasional, 6 artikel pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 6, 1 artikel pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 4, 1 artikel pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 3, dan sisanya sebanyak 6 artikel pada jurnal nasional tidak terakreditasi. Dan jika di prosentase, memang prosentase terbanyak yang saya lakukan adalah publikasi pada jurnal nasional tidak terakreditasi, yaitu 33%. Dan sebagai seorang pengajar yang berkecimpung dalam dunia keperawatan, saya sangat tertarik kepada masalah psikososial, terutama depresi dan kecemasan, yang saat ini menjadi salah satu tren isu yang sangat mengglobal. Adapun salah satu penelitian yang saya unggulkan memang pada penelitian ini di Cerdos PDD UKTPT Smart tahun 2022 berjudul A Study of Anxiety During COVID-19 Outbreak Among Indonesian People yang saya lakukan pada tahun 2020 di mana pendanaannya berasal dari universitas. Jadi penelitian ini berfokus kepada deskripsi mengenai kecemasan pada orang-orang selama pandemi COVID-19 di tahun 2020 mulai menyerang. Saya melakukan ini di tahun 2020 sekitar pertengahan tahun, tepatnya di bulan Juli dan Agustus 2020. Berikut adalah cuplikan dari penelitian yang telah saya lakukan dengan judul A Study of Anxiety During COVID-19 Outbreak Among Indonesian People.
Latar belakang yang menjadikan saya untuk mengambil judul tersebut adalah seperti kita ketahui bahwa di akhir tahun 2019, COVID-19 mulai menyerang di Wuhan, China, yang kemudian di Agustus 2020 tercatat sudah 213 negara di seluruh dunia ini terserang pandemi COVID-19. Angka yang begitu fantastis dan cepat menyebar di seluruh dunia menjadikan orang-orang di seluruh dunia juga merasakan kecemasan, ya, kecemasan akan tertular, apalagi data yang keluar menurut Worldometer Info 2020 menyebutkan bahwa dari 22 juta orang yang terinfeksi coronavirus disease ini, 700.000 lebih dari mereka mengalami kematian. Kemudian yang sembuh adalah 14 juta lebih, dan ini dipublikasikan di seluruh dunia dengan sangat masif, info yang sangat cepat menyebar, dan berbagai macam info-info lainnya yang menjadikan orang-orang khawatir, kemudian menjadikan suatu kecemasan tersendiri. Sehingga saya ingin mengetahui deskripsi dari kecemasan pada orang-orang selama pandemi COVID-19 ini menyerang, terutama di Indonesia. Metodologi yang saya gunakan adalah sebuah studi deskriptif dengan pendekatan cross-seksional yang dilakukan di bulan Juni hingga Agustus tahun 2020, di mana saya lakukan secara online. Saya menyebarkan Google Form, kuesioner terbuka kepada beberapa orang di Indonesia secara online, dan diperoleh 93 responden merespon kembali pertanyaan yang telah saya share lewat online tersebut. Kemudian saya lakukan deskriptif statistik pada data 93 responden tersebut. Hasilnya dari 93 responden, mayoritas usia responden saya adalah 26 sampai 45 tahun, yaitu sebesar 91,4%. Kemudian status tinggal mereka rata-rata adalah tinggal bersama dengan anggota keluarga sebanyak 94,6%, dan status pekerjaannya mayoritas adalah pekerjaan yang lain di luar sebagai PNS, swasta, pengusaha, kemudian healthcare provider atau penyedia layanan kesehatan. Dan rata-rata mayoritas educational level atau level pendidikan responden saya adalah bachelor and higher atau sarjana dan di atasnya. Dan kecemasan yang saya peroleh ketika itu adalah rata-rata orang mengalami kecemasan pada level low atau level kecemasan terendah. Namun kondisi ini tidak bisa lantas membuat kita tenang dan diam saja, karena ternyata 88% dari responden saya mengalami kecemasan yang ringan. Bagaimanapun, kecemasan ringan adalah merupakan salah satu level dari kecemasan, sehingga kita perlu aware dan jangan sampai level kecemasan ringan ini berubah menjadi kecemasan sedang, apalagi kecemasan berat. Tingginya angka pada kategori low anxiety pada COVID-19 anxiety ini berarti bahwa banyak sekali kemungkinan ini akan menjadi kecemasan yang lebih berat atau justru kecemasannya akan hilang. Sehingga rekomendasi yang saya berikan adalah orang harus beradaptasi untuk menghadapi situasi krisis apapun, termasuk pandemi COVID-19, dan terlebih lagi situasi seperti ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, sehingga peran dari penyedia pelayanan kesehatan, terutama perawat, itu sangat diperlukan dalam memberikan informasi yang akurat, terutama mengenai COVID-19. Hasil penelitian ini telah saya publikasi
berupa diseminasi pada Proceeding Health and Medical Science volume 1 tahun 2020 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, di mana URL-nya saya tampilkan di sini dan dapat di-track. Ini adalah proceeding artikel yang saya diseminasikan dalam proceeding. Kemudian dari hasil penelitian tadi, saya juga melanjutkan penelitian kembali dengan menyusun suatu intervensi yang berjudul Online Handbook Education untuk mengurangi kecemasan COVID-19, yang hasilnya juga telah dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 3, yaitu Media Ilmu Kesehatan, dengan judul Pengaruh Online Handbook Education terhadap Kecemasan COVID-19. Hasil penelitian tadi dilanjutkan dengan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul Implementasi Komplementari and Alternatif Terapi di Era Pandemi, di mana ini akan saya sampaikan pada saat pemaparan video PDD UKTPT di bidang pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian video PDD UKTPT Serdos Smart 2022. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.